Nah, namanya Ibu Nikola Saputra. Kayak Nicholas ya, Bu. Nicholas Saputra. Dah, Harus mulai. tumpengan kita. Ya, Iya. Berdiri kali ya. ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jauh ya ke sini. Jangan nanya gitu nanti pada pulang. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sehat dan bisa sampai di tempat ini. Selamat datang di Rumah Sutra Bogor. Nanti kita akan keliling panjang ke dalam. Banyaklah di sini penuh kejutan gitu. Apa namanya? Saya juga nggak tahu. Saat ini kita akan belajar bagaimana bikin ekoprint. Ada yang tahu nggak apa itu ekoprint? Pasti nggak ada yang jawab. Nunggu jawabannya. Ya, silakan ekoprint. Si Eko di print. Eko itu alam, print dicetak. Jadi kita menggunakan semua yang ada di alam, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Kita menggunakan semua yang ada di alam, baik itu pewarna, daunan, dan seratnya pun dari alam. Karena kita ada di Rumah Sutra, jadi kita pakai serat alam sutra. Jadi lanjutannya adalah kenapa kita harus memilih daun-daun. Daun-daun itu yang kita pilih supaya dia tetap bisa nimbul di kain ini adalah daun-daun yang kandungan taninnya tinggi. Ya, tanin itu apa? Tanin itu adalah seperti getah yang akan menempel pada kain, bisa menjadi lebih tajam. Tanin itu ditandai dari apa? Semua yang edible leaf itu semuanya yang bisa dimakan itu pasti ada taninnya. Terus kemudian daun yang kayak misalnya kenapa kalau daun jati kalau dibungkus buat nasi panas suka nasinya jadi merah. Nah itu berarti kandungan taninnya tinggi. Jati itu paling tinggi taninnya. Jadi tanin ini berfungsi. Nah untuk daun yang biasa tidak mengandung tanin itu makanya dibantu dengan direndam dengan tunjung atau dengan tawas, ya. Itu untuk apa? Untuk mengendapkan si warna ini supaya nanti pada saat ditempelkan di daun dia akan berpindah warna ke kain. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Jadi jangan nanti ada yang kecewa, ada yang misalnya gini, saya mau kayak punya Om Sony, pokoknya saya mau kayak Om Sony, bodo amat, gitu ya. Bukan cuma Atan yang di depan saya ini juga ngomongnya gitu. Saya nggak peduli, pokoknya kainnya semuanya sama mirip yang pokoknya Om Sony punya. Jadi nanti kalau kalian jadi pengusaha punya duit banyak akan misalnya gini, Bu Miko saya mau order gitu ya. Order inilah yang kita bilang berbahaya karena apa? Saya mau warnanya A, B, C, D, E. Dan itu bergantung kepada alam di mana menyediakan atau tidak. Sebab ternyata ini ada namanya proses oksidasi. Proses oksidasi itu dengan apa? Dengan cahaya matahari. Kalau di sini nanti tiba-tiba kita pas lagi sudah bekerja, hujan deras mendung, hasilnya tidak akan bagus bila dilakukan dengan cahaya ada matahari terang. Meskipun tidak dipanaskan dengan matahari, tetapi efek ini namanya oksidasi. Ya, jadi nanti kalau ini cuma ngasih tahu aja, kalau sudah dilakukan, kalau saya cuma bilang, oh ya kayak pura saya, oh ya waktu itu cuma pakai secang aja kan, gitu, tapi pakai tunjung, udah berarti udah tahu obatnya. Tetapi nanti di prosesnya adalah bergantung kepada pinternya ngegulungnya harus tidak boleh goyang, tidak boleh geser, ya kan? Itu harus digulung, itu sambil ditekan. Sambil berdoa. Itu udah wajar lah, siapapun juga begitu. Orang belum apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak berdoa ya syukurin aja. Ya, jadi digulung, ditindih, digulung pelan-pelan, jangan nafsu. Karena kalau misalnya gagal atau apa, diulang kembali boleh. Ya, mundur, dibuka lagi. Jadi pada saat ada bantuannya tuh kayu
kayunya kalau bisa di agak dibuka di ujungnya, ada yang di luar, karena nanti pada saat sudah selesai digulung rapi, kalau bisa pelan-pelan kayunya akan ditarik, kemudian gulungannya akan digulung melingkar, jadi bukan memanjang lagi, karena rebusannya cuma ada sealat itu, jadi harus diikat bentuknya melingkar seperti ini ya. Dengan begitu, nah nanti ini juga bergantung kepada kalian mau blanketnya ya. Blanket itu adalah seperti ini, nanti akan ini yang dicelup dengan warna untuk memberikan warna dasar. Kalau tidak pakai blanket ini bisa, tetapi hasilnya dasarnya menjadi putih biasa, karena ini adalah blanket, istilahnya adalah pensuplai warna. Nah, suplai warna ini bergantung sama kelembapan yang ada di kain organdy. Jadi organdinya ataupun sutranya nanti akan dicelup ya. Akan dicelup dengan apa? Istilahnya dengan pembuka pori-pori supaya dia menerima imbalan motif dan warna dari yang itu. Tapi kalau kalian udah terlalu asik naruh daunnya, entar dulu saya berkebun dulu, makanya kenapa nggak dikumpulkan pada saat Anda menempatkan, kalau nggak buru-buru menempatkan daunnya, kainnya menjadi kering, jangan salahin nanti kalau misalnya sudah direbus warnanya tidak keluar. Jadi pengerjaan ini setelah dilakukan, kalian harus sudah cek gitu. Sehingga pada saat udah rapi langsung tutup blanket, karena ini kena angin biasa aja sudah mulai kering, apalagi organdy itu pori-porinya besar, jadi keringannya akan lebih besar. Jadi kalau saya kemarin berhasil dengan orang begitu, karena saya kerjanya udah nggak pakai ngobrol kiri kanan. Begitu ada pekerjaan, kalian kalau bisa udah silent, udah nggak boleh ngomong sama temennya, aku minta daunnya dong, aku minta ini, nggak. Makanya sekarang dikumpulin semuanya. Mendingan daunnya lebih daripada kurang.